Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Once a Thief, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan tiga sahabat yang bernama Joey, James, dan Cherry. Mereka ini merencanakan pencurian lukisan Modigliani yang berharga di Paris. Pada hari lukisan Modigliani dipindahkan, mereka menjalankan rencana pencurian ini. Saat lukisan ingin diangkut ke sebuah truk, Cherry datang dan mendekati lukisan Modigliani tersebut, lalu menyemprot peti lukisan dengan parfum agar dapat dibedakan dengan mudah. Setelah itu, truk tersebut pun jalan. James yang sudah memantau truk itu dari seberang jalanan pun menyalakan motornya untuk mengikuti truk tersebut. Saat truk di tengah perjalanan, terdapat Joey dan Cherry menyalip truk dan terlihat sedang bermesraan untuk mengalihkan perhatian supir truk tersebut. Kemudian, setelah supir teralihkan, James datang dari belakang dengan menjatuhkan motornya ke dalam kolong truk agar dapat naik ke bawah truk. Lalu, Joey dan Cherry pergi ke belakang truk. Di sini, Joey mencoba untuk masuk ke dalam truk lewat belakang yang dengan mudah dia lakukan. Saat di dalam, Joey mencari peti lukisan dengan bau parfum yang sudah disemprotkan oleh Cherry sebelumnya. Setelah ketemu, dia membuka peti dan mengambil lukisan tersebut, lalu memasukkan lukisan ke sebuah tabung dan kemudian lukisan tersebut diberikan kepada James lewat bawah truk. Nah, setelah selesai, Joey pergi ke atas truk lalu kabur dengan menggunakan parasut, dan rencana ini pun berhasil dengan mulus. Di sisi lain, kepolisian mempekerjakan seorang detektif yang bernama Pak Chu untuk mengurus kasus pencurian lukisan ini. Di sini dapat diketahui kalau ternyata Pak Chu mempunyai hubungan dengan Joey, James, dan Cherry. Lalu kita diperlihatkan adegan flashback yang menceritakan masa kecil Joey, James, dan Cherry. Mereka ini merupakan anak yatim yang diangkat oleh seorang penjahat yang bernama Chow. Chow mengajari Joey, James, dan Cherry menjadi pencuri kelas internasional yang berspesialisasi pada benda-benda seni kelas tinggi seperti lukisan. Suatu hari, Joey, James, dan Cherry mencuri sebuah roti untuk diberikan kepada orang yang gak mampu, dan mereka keciduk oleh Pak Chu. Tapi, Pak Chu yang mengetahui tujuan mereka mencuri untuk membantu orang lain pun memaafkan mereka. Bahkan, mereka menjadi dekat setelah kejadian itu. Joey, James, dan Cherry pun menganggap Pak Chu sebagai ayah kedua mereka, dan Pak Chu menyuruh mereka untuk jangan mencuri lagi. Nah, setelah Joey, James, dan Cherry mencuri lukisan, mereka menaiki kapal untuk kembali ke kota. Di sana, mereka juga merayakan ulang tahun Cherry. Nah, di ulang tahunnya, Cherry meminta agar mereka semua berhenti mencuri, yang secara nggak langsung nggak disetujui oleh Joey dan James. Keesokan harinya, mereka semua pergi ke rumah seorang pembeli barang antik yang bernama Mr. Burton. Setelah sepakat dengan harga lukisan, Mr. Burton menyuruh mereka untuk mencuri sebuah lukisan di Kastil Nice. Kata Mr. Burton, lukisan tersebut berhantu karena pelukisnya meninggal nggak lama setelah menyelesaikan lukisan itu. Joey dan James setuju untuk mencuri lukisan itu, tapi Cherry menolaknya. Setelah mereka pulang, Mr. Burton mendapat telepon dari Chow yang sepertinya merencanakan sesuatu. Malamnya di hotel, James hilang bersama barang-barangnya. Joey yang mengetahui itu yakin kalau James pergi ke Kastil Nice untuk mencuri lukisan itu dan dia berniat menyusulnya. Awalnya, Cherry memohon agar Joey nggak usah menyusul James, tetapi Joey mengatakan kalau James membutuhkan bantuannya. Joey juga menyuruh Cherry untuk menemuinya besok pagi di bandara dengan 3 tiket menuju kampung halamannya. Di sisi lain, James yang sudah bersiap di depan Kastil Nice pun melancarkan rencananya. Dia memanjat naik ke atas kastil dan melumpuhkan beberapa penjaga di kastil. Sampai akhirnya dia berhasil masuk ke dalam kastil. Saat di tengah kastil, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan Joey. Akhirnya mereka menjalankan rencana berdua dan mereka berhasil menemukan ruangan lukisan itu berada. Tapi saat ingin mengambil lukisan itu, mereka harus melewati jebakan yang dipasang di sana. Untungnya, dengan skill yang mereka miliki, mereka pun berhasil mengambil lukisan itu dan membawanya keluar. Nah, baru aja mereka menginjak luar kastil, tiba-tiba mereka sudah dikejar oleh penjaga kastil. Mereka pun mencoba kabur dengan mobil dan berhasil, tapi James terkena tembakan sehingga mereka harus berhenti di sebuah tempat untuk memeriksa keadaan James. Di situ, tiba-tiba James mengatakan kalau Cherry menyukai Joey, tapi Joey belum mau serius dengan hubungan mereka. James juga mengatakan kalau dia cemburu dengannya. Joey pun lalu mengobati luka James.
Gak lama setelah selesai, tiba-tiba datang segerombol orang menembaki mereka beserta Mr. Burton yang memerintahkan segerombolan orang itu untuk mengambil lukisan yang Joey dan James pegang. Di situ, Joey mempunyai rencana. Dia menyuruh James untuk pergi membawa lukisannya, sedangkan dia mengalihkan perhatian anak buah Mr. Burton itu. Mereka pun berpisah dan terjadi kejar-kejaran yang seru. Saat mereka berpisah, James ditabrak dan terjatuh dari motornya. Di situ dia dikelilingi oleh anak buah Mr. Burton dan terjadilah baku tembak. Tapi tiba-tiba di sisi lain Joey menabrakkan mobilnya ke sebuah kapal sampai meledak. Di saat itu juga Pacu dan anak buahnya datang. Lalu James berhasil kabur, tapi lukisan tersebut berhasil diambil alih oleh anak buah Mr. Burton. Kemudian James pergi ke bandara untuk mendatangi Cherry yang sudah menunggu di sana. James memberitahu kalau Joey tewas karena ledakan. Di situ Cherry nggak percaya, tapi James meyakinkannya. Kehidupan pun terus berlanjut. James tetap ditugaskan mencuri oleh Chow, dan di situ Cherry mencoba move on dan menjalin hubungan dengan James. 2 tahun kemudian, lukisan yang diambil Mr. Burton diberikan kepada Chow, dan setelah Mr. Burton memberikan itu, Chow menyuruh anak buahnya membunuh Mr. Burton. Keesokan harinya, Chow tiba-tiba didatangi oleh Joey yang ternyata masih hidup. Tetapi Joey sekarang menggunakan kursi roda. Chow menyambut Joey dengan baik. Tapi saat ingin berpisah, tiba-tiba Chow mendorong kursi roda Joey sampai jatuh dari tangga. Karena dia menganggap Joey sudah gak berguna lagi baginya. Di situ, Pacu yang menunggu di depan pun melihat itu dan langsung membantu Joey. Malamnya, James dan Cherry sedang berbelanja di sebuah supermarket dan ternyata Joey juga berada di sana. Joey melihat mereka, lalu pergi keluar supermarket. Nah, ternyata James menyadari keberadaan Joey dan pergi keluar supermarket. Mereka pun bertemu. Keesokan harinya, James dan Cherry pergi ke rumah Chow. Di situ, Chow memberikan James tugas untuk mencuri lagi. Di situ juga, Chow mengatakan kepada Cherry kalau Joey masih hidup. Cherry yang mendengar itu pun kaget, dan kemudian dia mendatangi Pacu untuk mengetahui keberadaan Joey. Pacu pun kemudian mengantar Cherry menemui Joey. Di situ Joey menyambut Cherry dengan sangat senang, tapi Cherry datang hanya untuk meminta bantuan Joey mendampingi James yang ditugaskan mencuri oleh Chow. Di sini terlihat juga kalau Joey belum move on dan terlihat menyesal telah meninggalkan Cherry. Selanjutnya, James mendatangi acara pelelangan lukisan yang juga terdapat Chow di situ. Nah, ternyata Joey juga ada di sana dan dia sempat menawar harga barang lelang, tetapi Chow yang mengetahui itu nggak membiarkannya. Setelah acara lelang selesai, James pergi ke museum tempat lelang itu untuk mencari tahu letak berangkas barang lelang. Sepulang dari sana, James dan Joey bertemu untuk membahas rencana pencuriannya. Setelah selesai, Joey, James, dan Cherry berkumpul untuk makan malam. Di sini mereka membahas hubungan James dan Cherry. Joey juga menawarkan diri untuk menjadi ayah baptis bagi anak-anak James dan Cherry nantinya. Kemudian, Joey, James, dan Cherry datang ke sebuah acara yang terdapat direktur lelang yang mempunyai brankas yang bernama Stanley Wu. Mereka pun mengincarnya untuk mendapatkan duplikat kunci brankas. Setelah berhasil mengelabui Pak Wu, mereka pun mendapatkan kunci dan berhasil menduplikatnya. Selesai dari acara, James langsung pergi ke museum lelang untuk mencuri. Dia berhasil melumpuhkan beberapa penjaga dan pergi memutuskan aliran listrik di sana. Setelah itu, dia memasuki brankas dengan kunci yang sudah diduplikat. Di luar museum, terdapat Joey yang mendampingi James melalui radio. Nah, tiba-tiba saja Pacu datang dan mengatakan kalau mencuri lukisan di dalam brankas akan terdapat jebakan, yaitu saat mengangkat lukisannya brankas akan kembali terkunci. Joey yang mendengar itu langsung masuk ke dalam museum untuk membantu James yang sudah terkunci di brankas. Joey langsung menuju ke brankas dan mencoba meledakannya, dan ledakan itu berhasil mengeluarkan James dari dalam brankas. Mereka pun keluar dari sana, tapi sebelum keluar, tiba-tiba terdapat anak buah Chow yang menunggu mereka. Lalu terjadilah baku tembak di dalam museum. Di sini mereka berhasil mengalahkan anak buah Chow dengan sebuah bom, dan setelah itu mereka pun pergi. Kemudian Joey menelpon Chow untuk mengatur sebuah perjanjian mengenai lukisan. Di sini Joey meminta uang $30 juta untuk lukisan itu.
Pertemuan pun diatur di rumah Joey, dan gak lama kemudian Chow datang dengan koper berisi uang. Setelah bertemu, mereka bertukar antara koper dan tabung lukisan. Tapi setelah ditukar, Chow malah menembak Joey di badan berkali-kali. Chow lalu juga mau menembak James, tetapi di saat itu juga, tiba-tiba Joey loncat dan menendang Chow berkali-kali. Nah, dapat kita lihat kalau Joey masih hidup karena ternyata Joey selama ini menggunakan rompi anti peluru di badannya. Setelah itu, Chow pun kabur dan datanglah anak buahnya melawan Joey dan James. Di sini terjadi baku tembak yang seru antara anak buah Chow melawan Joey dan James. Nah, pada akhirnya Joey dan James berhasil mengalahkan semua anak buah Chow. Kemudian, Chow tiba-tiba datang kembali untuk mengambil lukisan, tapi Joey dan James berhasil melumpuhkannya. Lalu datanglah Pak Chu untuk menangkap Chow, sedangkan Joey dan James bebas. Di akhir film, James mendatangi Cherry bersama Joey. James mengundang Joey untuk ikut bersamanya pindah ke Amerika, sekaligus menagih janji Joey untuk menjadi bapak baptis bagi anak-anaknya, karena Cherry sekarang sedang mengandung. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Once a Thief. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.